Shalom anak-anak terkasih, bagaimana kabarmu hari ini? Jangan lupa rutin berolahraga ya, supaya tubuhmu tetap sehat dan kuat. Mari anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Renungan hari ini dari Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Anak-anakku, pernahkah kamu mendengar ada orang yang berpendapat bahwa Allah itu kasih seperti seorang kakek yang sayang kepada cucunya? Gambaran ini hanya menekankan kasih sang kakek kepada cucunya, tetapi tidak pernah menyatakan keadilan jika cucunya bersalah. Sebagian orang itu beranggapan bahwa Allah itu kasih, sehingga tidak apa-apa kalau kita berbuat dosa. Karena ya Allah pasti mengampuni dan tidak menghukum kita, kan Ia mengasihi kita. Anak-anakku, pendapat semacam ini hanya menekankan kasih Allah tetapi mengabaikan keadilannya. Ada pula orang yang berpendapat bahwa Allah itu seperti tokoh polisi yang adil, selalu menghukum orang yang bersalah. Sebagian orang beranggapan bahwa Allah hanya menghukum tetapi tidak mengasihi. Nah, pendapat ini pun hanya menekankan keadilan Allah tetapi mengabaikan kasihnya. Lalu, mana yang benar sih sebenarnya? Ingatlah, yang pertama, Allah itu kasih dan adil. Allah mengasihi kita. Salah satu hal yang menakjubkan dari Allah adalah bahwa Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Alkitab menyatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan karena kasihnya itu, Allah tidak ingin menghukum kita yang berdosa ini. Tetapi, selain kasih, Allah itu juga adil. Adil berarti yang bersalah harus dihukum. Allah yang adil menyatakan bahwa manusia berdosa harus dihukum. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Allah itu adil, sehingga Allah yang adil itu pasti akan menghukum dosa. Dosa merupakan hal yang serius di mata Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan dosa. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Yang kedua, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah yang adil mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus ke dunia untuk mati di salib menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang dikurbankan untuk menebus setiap kita. Tuhan Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kasih dan keadilan Allah ditunjukkan melalui pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus itu. Ingatlah anak-anak, kita adalah manusia yang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa dan tidak memiliki dosa apapun. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu yang dapat menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Bersyukurlah karena semua dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menjalani hukuman dosa bagi kita. Penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Anak-anakku, kita adalah orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum. Tetapi karena keadilan dan kasih-Nya, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menggantikan kita semua. Setelah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih tetapi juga adil, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Pada waktu kita berbuat dosa, kita harus segera datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Yang kedua, anak-anakku, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, karena Dia telah mati di salib untuk menebus semua dosa-dosamu. Yang ketiga, bersyukurlah untuk pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan untukmu satu kali untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan.